Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Oke teman-teman, jadi video kali ini aku pengen bahas tentang bagaimana sih proses sebenarnya bisa kerja di Korea yang seperti aku ini ya. Karena kemarin itu sempat banyak yang komen di channel YouTube aku itu, komennya ya aku nggak tahu ya, mereka itu benar-benar nggak tahu atau emang nggak mau tahu atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi di situ ada yang komentar atau bertanya seperti ini, Kak, di Korea ada lowongan kerja nggak? Kalau ada, aku juga mau kerja di Korea. Terus ada lagi yang, Kak, apa ya, rencananya suamiku tahun depan pengen kerja di Korea, itu bagaimana ya? Kurang lebih ya seperti itulah. Jadi seolah-olah kita bisa berangkat ke Korea itu kapan saja untuk bekerja ya, maksudnya bukan untuk traveling atau buat turis gitu ya. Jadi bisa kapan aja dan semau kita gitu. Semau kita pengen kerja di Korea kapan, mulai tahun depan bulan sekian gitu berangkat, bisa, oke gitu. Nah, video kali ini aku pengen berbagi cerita pengalaman aku step by step sampai aku bisa sampai di Korea dan bekerja di Korea ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga belum tahu prosesnya atau penasaran juga sama prosesnya, boleh tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, biar informasinya bisa tertangkap dengan jelas gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja tanpa basa-basi kita mulai dari pertama. Awal untuk bisa kerja di Korea itu pendaftaran online teman-teman. Pendaftaran untuk ujian EPS Topik, dan itu dilakukan secara online teman-teman. Jadi kita kirim data-data kita seperti KTP, ijazah, kartu KK, terus dan lain-lain, dan itu informasinya bisa teman-teman lihat di websitenya BP2MI teman-teman. Karena informasi untuk kapan diadakan ujian, kapan diadakan pengiriman berkas-berkas datanya, biasanya semuanya ada di websitenya BP2MI. Nah, itu dalam format scan teman-teman. Jadi KTP, ijazah, KK itu di-scan lalu dikirimkan via online. Nah, kalau untuk metodenya seperti apa aku juga kurang tahu. Jadi teman-teman bisa cari informasi di websitenya BP2MI. Karena terus terang aja kemarin yang kirim data-data aku apa segala macam itu pihak LPK. Karena aku sendiri ikut program kerja di Korea ini atau G2G Korea ini dengan bantuan LPK teman-teman. Jadi bukan LPK yang memberangkatkan, bukan ya. Jadi maksudnya semua berkas-berkas aku itu LPK yang mengirimkan ke websitenya BP2MI teman-teman, data-datanya gitu ya. Jadi kalau mandiri emang nggak bisa Kak? Ya bisa, tentu aja bisa. Jadi teman-teman bisa mengirimkan berkas-berkas itu sendiri. Tapi ya itu dia, teman-teman harus rajin mencari informasi dan teman-teman harus berusaha ya mandiri gitu. Karena aku kan ikut LPK, jadi LPK yang mengurus. Nah, itu perbedaan antara mandiri dan LPK salah satunya. Dan setelah kita kirim berkas-berkas kita untuk pengajuan ujiannya itu, terus kita nanti akan dapat informasi kapan untuk verifikasi data. Nah, verifikasi data itu apa? Sebenarnya teman-teman bisa lihat nanti di videoku yang sebelumnya tentang verifikasi data. Nah, untuk di video kali ini
secara singkat aja, verifikasi data itu memastikan bahwa yang teman-teman kirim itu berkas-berkasnya kayak KTP apa segala macam itu, yang teman-teman kirim itu ada wujud fisiknya teman-teman. Jadi di saat hari itu nanti teman-teman bawa semua berkas-berkasnya yang real gitu ya, kayak KTP asli, KK asli, ijazah asli gitu ya, dan semuanya asli gitu ya. Nah itu nanti dicek oleh pihak pemeriksa. Biasanya ya kayak kemarin aku di Kopin gitu, ada yang di Semarang juga gitu ya. Nah itu nanti dicek. Setelah dicek, pengalamanku dulu itu waktu pas pengiriman pendaftaran ujian itu yang pertama itu ada sekitar 60.000 orang yang terdaftar teman-teman. Jadi katanya di situ tuh bisa ngecek kita kan. Nah dari 50 atau 60.000 orang itu yang lulus untuk tahap seleksi pendaftaran itu cuma sekitar 30 ribuan teman-teman. Jadi nggak semua 60.000 itu bisa lolos. Entah itu karena datanya double, entah itu karena memang ada yang kurang berkasnya atau apa gitu ya, aku nggak tahu juga. Tapi itu berkurang, jadi hampir setengahnya berkurang. Nah setelah itu verifikasi data. Setelah verifikasi data, di situ ada juga yang berkurang, entah itu karena nggak lulus dalam tahap pemeriksaan datanya atau apa segala macam. Nah itu berkurang lagi. Nah itu tahap kedua teman-teman. Tapi setelah kita lulus, atau maksudnya data kita bisa diterima dan cocok gitu ya, nah itu nanti kita tinggal nunggu daftar untuk jadwal untuk ujian teman-teman. Jadi kita nunggu jadwal ujian. Biasanya sih kalau dari tahun 2019 kemarin aku dimulai untuk pendaftaran online itu bulan 3 dan mulai ujiannya itu di awal bulan 4 teman-teman. Cuman kemarin itu kan ada COVID itu jadi berubah ya, jadi banyak perubahan gitu. Nah setelah kita cocok untuk verifikasi datanya, terus kita nanti tinggal nunggu jadwal ujian, kapan jadwal kita akan muncul. Biasanya di websitenya nanti kita keluar setelah ada pengumuman jadwal ujian itu kapan dimulai. Kita bisa cari nama kita di situ, terus tanggal berapa kita dapat jadwal ujiannya, terus di mana lokasinya, terus jam berapa kita akan dapat jadwal ujiannya gitu ya. Jadi di situ nanti kita tertera semuanya. Nah kebetulan pas tahun 2019 itu aku dapat di bulan 7. Jadi waktunya lumayan panjang buat nunggunya. Nah setelah kita seumpama sudah ujian gitu ya. Ujian pertama itu ujian EPS topik CBT teman-teman. CBT itu Computer Basic Test teman-teman. Jadi kita ujiannya memakai komputer ya. Kalau dulu sebelum komputer itu PBT atau Paper Basic Test. Jadi ujiannya masih pakai kertas. Nah kalau seumpama teman-teman udah ujian lulus, masih ada tahap lagi teman-teman setelah tahap ujian ini. Nah tadi kan ada satu ya untuk pendaftaran via online, terus kedua verifikasi data, terus setelah verifikasi data lulus juga ujian EPS topik. Nah yang ketiga, terus seumpama teman-teman lulus, masih ada tahap keempat teman-teman. Nah tahap keempat ini kalau tahun 2020 kemarin itu nggak ada, tapi pas tahun 2019 pas aku itu ada. Apa itu tes skill atau tes kemampuan teman-teman. Jadi isinya apa aja tes kemampuan itu. Nah teman-teman juga bisa lihat aja di videoku sebelumnya yang 3 tahun yang lalu pas aku masih latihan untuk persiapan ujian skill kemampuan ini, yaitu kayak pasang baut, pasang pin, terus pasang ring gitu ya. Terus wawancara juga, wawancaranya dalam bahasa Korea ya teman-teman. Terus apa lagi ya, ya kayaknya itu sih yang paling penting gitu. Nah nanti teman-teman bisa cek aja di videoku sebelumnya yang 3 tahun yang lalu pas aku latihan dan
kayaknya pas waktu mau ujian skill test juga aku buat videonya sih kalau nggak salah. Nah itu tahap keempat teman-teman, karena tahun ini ujian juga ada ini yang skill test kemampuan ini. Waktu tahun 2020 itu ditiadakan karena alasan COVID. Nah untuk tahun 2022 ini sudah diadakan kembali. Jadi udah 4 tahap ya teman-teman ya. Setelah 4 tahap ini, ketika kita lulus apakah bisa langsung pergi ke Korea? No teman-teman, masih panjang banget teman-teman, masih panjang banget ini. Jadi setelah seumpama kita lulus juga gitu ya, karena skill test ini lumayan menegangkan dan lumayan menjadi apa ya istilahnya penentuan. Ketika teman-teman nilai EPS topiknya udah besar gitu ya, belum tentu bisa lulus di tes skill ini teman-teman. Karena banyak banget kemarin di gelombang aku itu 2019 nilai EPS topik itu nyaris sempurna 195, kurang 5 poin lagi 200 teman-teman. Tapi nyatanya dia nggak lulus di tes skill. Aku juga nggak tahu kenapa. Jadi ini benar-benar penentuan teman-teman. Apalagi kalau standar EPS topiknya udah tinggi, ya teman-teman harus benar-benar bersaing. Jadi tes skill ini adalah penentu ujiannya, dan alhamdulillah kemarin itu aku bisa sampai lulus itu udah benar-benar apa ya, sangat-sangat bersyukur lah intinya. Lalu ujian itu sebenarnya buat apa gitu ya? Ujian itu buat teman-teman dapat sertifikat EPS topik teman-teman. Sertifikat EPS topik ini adalah salah satu syarat buat teman-teman bisa kirim lamaran kerja teman-teman ke Korea teman-teman. Jadi kalau nggak ada ini percuma teman-teman, teman-teman nggak akan bisa kirim cuman sekedar data diri teman-teman dan segala macam, paspor itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus pakai sertifikat EPS topik ini gitu ya. Lalu tahap apa berikutnya? Berikutnya itu teman-teman harus mempersiapkan berkas-berkas dan paspor tentunya. Terus ya berkas-berkas untuk sending lamaran ke Korea teman-teman. Nah karena aku kemarin ikut LPK, jadi berkas-berkas aku itu ya emang semuanya udah aku diarahin oleh pihak LPK ya. Jadi berkas apa aja yang harus aku persiapkan, terus mereka yang kirimkan gitu ya. Kalau yang mandiri gimana kak? Ya itu balik lagi teman-teman harus benar-benar cari informasi, atau teman-teman harus rajin dalam apa ya, mengikuti perkembangan Korea teman-teman ya, terutama di websitenya BP2MI. Tapi bisa juga teman-teman tanya ke rekan-rekan yang mungkin mereka ikut LPK gitu ya, dan mungkin mereka mau membantu gitu. Karena terus terang aku juga kemarin kan istilahnya dibantu pihak LPK dan aku tinggal persiapkan berkas-berkas saja. Nah setelah kita kirim berkas-berkas, apakah kita bisa langsung kerja di Korea? Enggak juga teman-teman, enggak juga. Jadi masih ada lagi tahapnya menunggu teman-teman. Jadi nanti itu setelah teman-teman kirim berkasnya, otomatis teman-teman juga kan harus kirim paspor ya. Jadi setelah dapat berita kelulusan, teman-teman harus membuat paspor. Karena waktu itu 2019, kalau sekarang aku nggak tahu ya, aku buat paspor itu gratis teman-teman. Karena aku belum pernah buat paspor sebelumnya, dan aku buat paspor ini untuk program G2G Korea ya. Jadi aku digratiskan untuk biaya pembuatan paspornya. Kalau seumpama teman-teman udah pernah buat atau mau perpanjang, itu biasanya bayar sekitar 350.000 kalau dulu 2019. Kalau sekarang aku nggak tahu ya. Nah setelah kita kirim berkas ke Korea, lalu di situ ada proses tahap menunggu teman-teman. Nah menunggu ini kalau seumpama teman-teman rezekinya bagus gitu ya, rezekinya baik, teman-teman akan langsung dapat SLC. Apa itu SLC? SLC itu bentar, aku tadi sempat baca teman-teman. Intinya itu standar labor contract.
contract. Jadi intinya SLC itu kontrak kerja antara teman-teman sama pihak Korea gitu ya. Jadi perusahaan Korea nih, seumpama teman-teman kirim berkas ke Korea, terus lamaran kerja teman-teman ini ada pihak perusahaan yang mengambil. Nah, dari HRD Korea itu memberitahukan kepada teman-teman atau mungkin pihak LPK ya, biasanya kalau yang di pihak LPK biasanya ada dapat informasi dari LPK-nya gitu ya, bahwa lamaran kerja teman-teman itu ada yang mengambil, perusahaan yang mengambil gitu ya, dan ada perusahaan yang minat untuk mempekerjakan teman-teman ke Korea. Nah, apa setelah itu bisa langsung berangkat? Enggak, masih ada tahapan lagi teman-teman. Jadi setelah teman-teman dapat kontrak kerja gitu ya, ya kalau yang beruntung mungkin sekitar 1 atau 2 bulan itu udah dapat kontrak kerja teman-teman. Tapi ada juga yang bisa sampai 1 tahun lebih. Makanya ya dulu aku pernah sempat buat video resikonya pengen kerja di Korea itu benar-benar harus sabar, harus kuat. Karena sabarnya apa? Sabarnya kita harus menunggu, kuatnya ya kalau seumpama teman-teman nggak publish prosesnya, mungkin nggak ada yang tahu, jadi nggak akan ada pertanyaan katanya mau ke Korea gitu ya, tapi kok masih di Indonesia gitu ya. Tapi kalau seumpama teman-teman udah terlanjur pada tahu, biasanya pada nanya kok masih di Indonesia, katanya mau ke Korea gitu ya. Nah itu juga salah satu hal yang kemarin selama penantian aku 2 tahun itu ya banyak yang nanya lah gitu ya, karena mereka itu sebenarnya nggak tahu prosesnya gimana gitu ya. Jadi setelah teman-teman dapat SLC tadi, kontrak tadi, teman-teman akan dapat jadwal preliminary. Preliminary ini hanya untuk pelatihan aja sih teman-teman, kayak pembelajaran untuk nanti pas teman-teman di Korea itu harus bagaimana kerjanya, harus berhati-hati kalau seumpama ada terjadi apa-apa itu bagaimana cara penanganannya, atau teman-teman dapatkan kekerasan di tempat kerja itu harus melapor kemana, terus cara pemakaian alat kerja, cara menghindari bahaya kerja. Nah itu cuman sekedar pelatihan kayak gitu aja sih. Itu kalau dulu aku itu sekitar 1 minggu, dalam 1 minggu itu pelatihan dan medical check up teman-teman. Medical check up menyeluruh bahwa kita emang nggak punya penyakit menular gitu ya, nggak punya sesuatu yang membahayakan atau tidak buta warna, atau emang tubuh kita kuat gitu ya. Jadi di situ medical check up itu seluruhnya gitu ya. Nah setelah itu preliminary, apakah langsung berangkat juga? Masih belum teman-teman, masih ada tahap berikutnya, yaitu apa? Pengajuan visa. Nah pengajuan visa ini dari hasil yang tadi medical check up. Kalau seumpama medical check up kita itu udah fit semuanya, nggak ada masalah gitu ya, nah itu nanti berkasnya akan dikirimkan oleh pihak BNP ke Korea untuk pengajuan visanya. Dan untuk pengajuan visanya sendiri, aku kemarin sekitar 1 atau 2 minggu lah. Yang waktu tahun pertama itu ya sebenarnya lebih cepat sih. Yang pas kemarin semenjak COVID itu dan aku pemberkasan yang kedua, nah itu agak lama. Tapi setelah visa keluar, biasanya jaraknya itu sekitar 2 sampai 3 minggu lah sampai kita dapat jadwal untuk penerbangan teman-teman. Jadi itu tahap terakhir kita bisa bekerja di Korea melalui program G2G Korea. Nah itulah proses dari awal teman-teman ya.
Jadi dari awal proses pendaftaran via online, terus verifikasi data, terus dapat jadwal ujian, terus ujian EPS topik itu ujian tahap pertama, terus tahap kedua ujian kemampuan, terus setelah itu kita dapat sertifikat EPS topik, terus sending lamaran kita ke Korea gitu ya. Habis itu kita nunggu dapat SLC, kontrak kerja gitu ya. Setelah dapat SLC kita melakukan preliminary education, terus habis itu kita pengajuan visa. Habis pengajuan visa terus kita dapat, setelah visanya terbit atau approve gitu ya, kita dapat jadwal terbang, terus kita dapat jadwal penerbangan. Habis itu kerjalah di Korea. Nah itu teman-teman, stepnya itu seperti itu. Tapi apakah bisa mulus atau tidaknya itu balik lagi ke rezeki masing-masing teman-teman ya. Dan untuk kontrak kerjanya sendiri, untuk tahap kontrak pertama itu semuanya rata-rata 3 tahun. Setelah 3 tahun kerja, biasanya kalau seumpama memang teman-teman betah atau emang bosnya itu suka, biasanya ada penambahan kontrak 1 tahun 10 bulan teman-teman. Jadi total teman-teman itu kerja selama 4 tahun 10 bulan. Apa itu nggak pulang kak? Teman-teman bisa cuti sih setahu aku. Cuman kalau untuk berapa tahun setelah kerja di Korea itu kebijakannya tergantung dari perusahaannya masing-masing. Tapi kalau untuk yang 4 tahun 10 bulan biasanya setelah 3 tahun itu bisa pulang dulu cuti, entah itu 1 bulan atau 2 bulan, aku kurang paham. Setelah itu baru berangkat lagi, habisin kontrak yang 10 bulan, 1 tahun 10 bulan. Nah setelah itu bisa re-entry teman-teman. Re-entry itu apa? Nah re-entry kita jelaskan di video yang lain ya, karena menurut aku ini udah kepanjangan videonya. Jadi begitulah teman-teman tahap proses untuk bisa kerja di Korea melalui G2G Korea. G2G itu apa sih kak? G2G itu adalah program government to government atau pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Korea gitu ya. Jadi semuanya melalui pemerintah, bukan P2P atau personal to personal. Apalagi itu ya, nanti kita bahas P2P di lain kesempatan ya teman-teman. Sementara ini video kali ini cuma untuk membahas step by step untuk program G2G dan bisa kerja ke Korea seperti aku ini contohnya teman-teman. Mudah-mudahan yang teman-teman mikirnya bisa ke Korea itu kapan aja, maksudnya buat kerja di Korea itu bisa pergi kapan aja, supaya teman-teman bisa ngerti prosesnya itu nggak semudah itu, dan prosesnya memang lumayan panjang dan nggak bisa 1 bulan 2 bulan teman-teman langsung bisa berangkat ke Korea gitu ya. Karena minimalnya itu 6 atau 7 bulan lah minimalnya setahu aku, karena kan kita harus belajar dulu, ujian dulu, nunggu SLC dulu gitu ya. Ya banyak lah prosesnya gitu ya. Cuman kalau seumpama ada yang lebih singkat, ya itu udah suatu keberuntungan sih. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman yang kurang tahu proses ke Korea ya. Terima kasih yang sudah menonton. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.